Pemirsa, untuk mendapatkan beras murah, sejumlah lansia dan anak-anak balita nyaris pingsan karena terhimpit saat antre di Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Sumedang, ratusan warga rela antre hujan-hujanan di alun-alun Situraja. Ratusan warga rela antre demi membeli beras murah di halaman kantor Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah lansia dan anak-anak balita nyaris pingsan saat ikut berdesak-desakan dalam antrean tersebut. Warga antusias karena harga beras di pasaran kini mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Dalam hitungan jam, beras bulog seharga Rp53.000 per 5 kilogram ini pun ludes terjual. Sejumlah warga yang tidak kebagian pun merasa kecewa. Nggak pakai kupon apa-apa dari pihak kecamatannya, mungkin kali ya kurang peraturannya kurang persiapannya nggak ada. Persiapannya harusnya mah pakai kertas kecil gitu. Nah, sekarang udah 13.14. Nah ini Mbak sekarang nggak ikut ngantri ini? Ini ngantri lagi, belum dipanggil. Belum dipanggil, tapi udah nyerahin nomor? Enggak, ini kan ngisi data. Udah ngisi? Oh jadi sekarang kalau tadi ngantri dulu, kita udah ngantri baris di sini. Katanya suruh ke sana, udah ke sana, suruh ke sini, udah ke sini, suruh ke sana lagi, suruh ke depan situ, aku capek banget. Sementara itu di Sumedang, Jawa Barat, warga antre di tengah guyuran hujan di lokasi operasi pasar yang menjual beras premium seharga Rp50.000 per 5 kilogram. Selain beras, komoditas lainnya dijual di pasar murah tersebut, yaitu telur ayam seharga Rp26.000 per kilogram. Meski pihak Bulog menyediakan 10 ton beras untuk satu kecamatan, sebagian warga terpaksa gigit jari. Warga pun berharap operasi pasar sembako murah digelar kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok terus mengalami kenaikan. Bahkan harga beras kini mencapai Rp17.000 per kilogram, sementara telur ayam mencapai Rp30.000 per kilogram. Pemirsa, sejumlah sembako mengalami kenaikan di sejumlah pasar di Indonesia, termasuk ibu kota Jakarta. Di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, harga beras terus mengalami kenaikan sejak Desember akhir tahun 2023 lalu. Untuk harga beras medium, saat ini di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, ini dibanderol hingga harga Rp14.000 per kilogramnya. Tentunya angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana sebelumnya harga beras medium ini hanya dijual Rp9.000 per kilogramnya. Sementara untuk beras premium ini dibanderol hingga harga Rp17.000 per kilogramnya, yang mana untuk normalnya sebelum kenaikan ini hanya berada di kisaran harga Rp14.000 per kilogramnya. Selain harga beras, sejumlah sembako juga mengalami kenaikan. Di antaranya adalah telur yang saat ini dibanderol hingga Rp30.000 per kilogramnya. Kemudian juga ada minyak goreng, yakni minyak curah, yang saat ini dibanderol hingga harga Rp18.000 per kilogramnya. Lalu gula pasir juga ikut mengalami kenaikan, yang mana saat ini dibanderol seharga Rp18.000 per kilogramnya. Adapun pemicu dari kenaikan harga sembako ini adalah selain mendekati momen bulan puasa ataupun bulan Ramadan, kelangkaan juga terjadi akibat penundaan panen oleh para petani, dan tentunya hal ini membuat berpengaruh pada omset para pedagang. Kemudian juga tadi disampaikan oleh para pedagang, mereka mengatasi penjualan dari kenaikan harga beras ini dengan cara mencampur beras medium lokal dengan impor, sehingga tentunya harga masih dapat terjangkau untuk dibeli oleh para pembeli. Dari Jakarta, Distia Arifa Laksana, iNews melaporkan. Sambil mengomel, sejumlah mak-mak mendatangi rumah seorang ibu bayangkari, DS 35 tahun di asrama polisi Jalan Balai Kota 2, Kecamatan Kadia, Kendari. Kedatangan mak-mak ini untuk meminta uang arisan online Ratu Amanah yang diduga disalahgunakan oleh pelaku. Jumlahnya pun bervariasi hingga mencapai ratusan juta rupiah. Korban menyatakan arisan online dikelola DS sejak 1 Desember 2022 lalu. Uang yang ditransfer para korban pun jumlahnya mencapai ratusan juta dan dijanjikan akan kembali pada 25 Desember 2023. Namun hingga akhir Februari 2024, uang tersebut tak juga diberikan.
Dijanji-janji terus, berujung-ujungnya tidak ada. Tidak ada, sudah dari tahun lalu nih. Berapa kita punya kerugian kita? Kalau saya kerugian 2 juta, saya juga 2 juta. Tapi kalau teman-temannya yang lain ada nggak? Banyak, ada yang 80 juta, ada 7 juta, ada yang 10 juta, pokoknya banyak. Para korban ini mengancam jika uang mereka tak dikembalikan dalam jangka waktu 1 minggu, maka pelaku DS akan dilaporkan ke Polda Sultra dengan dalil penipuan bermoduskan arisan online. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor ular sanca sepanjang 4 meter ditangkap warga usai memangsa ayam bertelur di Bangkalan, Jawa Timur. Warga sempat ketakutan karena ukuran ular yang besar. Ular sanca sepanjang 4 meter ini ditemukan warga di dalam kandang ayam milik warga di Kelurahan Melaja, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Perutnya menggelembung karena baru saja memangsa seekor ayam betina beserta telur-telur yang sedang dieraminya. Warga yang sempat ketakutan melihat ukuran ular sanca kembang ini langsung menghubungi warga lain dan menangkapnya beramai-ramai. Ular ini diduga kerap memangsa ternak ayam karena sering hilang secara tiba-tiba. Ayamnya sudah hilang, ularnya ada di kandang itu. Terus nunggu warga biar yang menangkap enak, nggak sendirian, soalnya takut ularnya agak besar. Setelah itu Terus? ada nelpon banyak tetangga yang merapat, ya langsung ditangkap, langsung dieksekusi. Ayamnya udah ada di dalam perut. Usai ditangkap, ular piton tersebut kemudian langsung dijual warga ke seorang penggemar reptil setempat. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Angin kencang menyapu sepanjang Jalan Raya Bandung Garut dan menerpa sejumlah bangunan di kawasan tersebut. Pusaran angin membuat warga di wilayah tersebut panik. Pasca angin kencang, warga membersihkan material dari bangunan rumah maupun pertokoan yang porak-poranda. Sementara petugas membersihkan dahan pohon yang patah dan berserakan di jalan nasional. Angin kencang disertai hujan deras juga menerjang permukiman warga di Desa Agung Jaya, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Akibatnya puluhan rumah warga rusak pada bagian atap, bahkan sejumlah rumah warga atapnya nyaris tak tersisa. Kencangnya angin juga menumbangkan sejumlah pohon besar. Berdasarkan data sementara dari BPBD, sebanyak 25 rumah warga rusak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Bandung dan Lampung, tim liputan iNews melaporkan.